Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan sebuah ilmu kerohanian, dan semoga apa yang kami sampaikan ini walaupun mungkin sedikit, mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini kami akan memberikan sebuah tema, yaitu sifat wajibnya Allah, qiyamuhu binafsihi. Semoga kita semuanya bisa mendengarkan sampai akhir dan semoga bisa mengerti serta memahaminya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, sifat wajib Allah qiyamuhu binafsihi adalah berdiri sendiri. Kalau diibaratkan anak kecil, ketika kita habis dilahirkan oleh orang tua kita, bahwasanya nanti anak kecil itu akan berdiri, akan bisa berdiri dengan sendirinya. Sebelum waktunya berdiri, anak kecil itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Kalau anak kecil itu belum pada waktunya. Itu secara syariatnya. Kalau hal ini bila dikaji di dalam surat Al-Mulk, di dalam Al-Quranul Karim ayat 1 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya maha suci Allah yang di tangannya kerajaan dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Di sini terkandung bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah seluruhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala beserta kerajaan-kerajaannya. Yang dimaksud kerajaan itu adalah semua aktivitas ini, semua aktivitas di alam jagat raya ini, baik yang terjadi di dalam dirimu sendiri, itu adalah merupakan kerajaannya Allah. Contoh dalam makan kita itu juga ada kerajaannya Allah. Dalam kerja juga ada kerajaannya Allah. Dalam sholat pun juga ada kerajaannya Allah. Bahwasanya di situ yang bermakna yaitu hanya Allah lah yang menguasai tanpa ada persekutuan yang lain. Hanya Allah lah yang meliputi di situ tanpa ada persekutuan yang lainnya. Contoh kalau kita supaya biar paham, contoh malaikat Israel. Malaikat Israel itu sebagai pencabut nyawa. Kalau kita melihat makhluknya malaikat Israel itu, maka kerajaan pencabut nyawa itu berarti bukan milik Allah, tetapi milik Israelnya.
Karena kita manusia masih duduk melihat makhluknya, masih melihat makhluknya yang berperan, makhluknya yang bisa mencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Kalau kita masih melihat makhluknya yang mencabut nyawa Israelnya itu, berarti kalau dikatakan secara hakikatnya ada kerajaan selain Allah. Inilah saudara-saudara kita kupas bersama. Perlunya pendidikan ketauhidan itu, perlunya adanya pengajaran kerohanian seperti ini, yaitu mengajarkan hatimu untuk tidak melihat selain Allah. Yang berarti mengajak hatimu untuk mengesahkan Allah. Supaya Anda ini hatinya tidak mensekutukan Allah terhadap yang lainnya. Hatimu ini diajarkan untuk tidak bisa melihat makhluknya, tetapi melihat Allahnya. Bahwa Allah itu yang menguasai segenap kerajaan-kerajaan. Artinya apa? Hanya Allah sendirilah yang berdiri tegak, yang menguasai tanpa ada perserikatan dengan makhluk yang lainnya. Itulah yang dimaksud sifat wajibnya Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh Allah itu berserikat. Dalam hakikat, jika dirimu dalam hati masih ada keimanan bahwasanya yang mencabut nyawa itu makhluknya, yaitu Israel, maka itu termasuk masih tersebut dalam keadaan syirik atau menyekutukan Allah. Bukan syirik jali, tetapi syirik kofi. Yang dimaksud syirik kofi itu adalah syiriknya hati, yang sangat halus, yang banyak manusia tidak disadari, seolah-olah tidak penting. Lalu bagaimana untuk bisa melepaskan hal seperti itu? Biar sifat Allah qiyamuhu binafsihi itu jelas di hatimu. Engkau harus bisa melepaskan, harus beriman, harus meyakini bahwasanya yang melakukan adalah Allah, bukan yang lain, bukan malaikat yang namanya Israel. Tapi sudah meyakini, mengimani bahwa yang di situ hanyalah Allah yang mencabut nyawa. Lalu bagaimana bisanya hatimu ini mengatakan itu Allah yang menguasai? Ya, dirimu jangan melihat makhluknya Israel itu, tapi lihatlah Allahnya yang menggerakkan Israel itu. Bahwasanya kalau malaikat Israel makhluk itu, artinya iman kita masih duduk di syariat. Mana mungkin tanpa adanya hidup di dalam malaikat itu bisa mencabut nyawa? Mana mungkin tanpa adanya campur tangannya Allah, malaikat itu bisa berbuat apa-apa? Saya kira semuanya setuju, jawabannya tidak mungkin bisa. Karena hanya Allah lah yang maha menguasai, maha meliputi segala sesuatunya.
Itulah yang sering kita sebut sehari-hari tapi kita tidak paham, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada adanya daya dan upaya tanpa pertolongannya Allah. Sebetulnya seluruh alam ini dan seisinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang gaib ataupun yang tidak, itu adalah geraknya Allah, bukan geraknya makhluk. Tapi permasalahannya adalah bahwa makhluk itulah yang bisa menguasai atau yang bergerak. Banyak manusia itu masih mengaku-ngakui bahwa dirinya yang bergerak, bahwa dirinya yang bisa segala-galanya. Itu sejatinya secara hakikat syirik kofi atau syirik halusnya hati. Dan itu di mata Allah masih cacat kita. Untuk itu tingkatkanlah imanmu dari syariat, tarekat, hakikat sampai dengan makrifat, agar kita semuanya bisa mengesahkan Tuhan, tidak menyekutukan Allah. Kalau dalam syariat, ya kita melihat makhluknya. Kalau hakikat, kita sudah melihat Allahnya. Itulah perbedaan antara ahli hijab dan ahli suhud. Anda semuanya akan paham dan mengerti tentang sifatnya qiyamuhu binafsihi manakala dirimu ini sudah tidak melihat gebyarnya duniawiyah ini. Artinya hatimu sudah tidak condong terhadap dunia ini. Baru dirimu bisa memahami dan mengerti tentang sifatnya Allah qiyamuhu binafsihi ini. Hatimu harus bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Hatimu harus bisa condong terhadap hidup. Itu baru kita paham nanti akan makna daripada qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Siapapun hati manusia ini, jika sudah bisa masuk ke ahad, berarti dia itu sudah makrifatul. Contoh, kalau kita masih terkadang melihat makhluknya, pada siang hari kita ini berdiri tegak di tengah-tengah lapangan. Lalu kita ini berjalan. Pasti di dalam bayangan, di dalam berjalan itu ada bayang-bayang kita. Kebanyakan manusia itu melihat bayang-bayang itu, tidak melihat sesungguhnya siapa yang menggerakkan bayang-bayang itu. Begitu pula dengan kita yang masih buta dengan Allah, tidak bisa melihat Allah. Kebanyakan manusia fokus di dalam makhluknya, bukan melihat Allahnya. Seperti tadi saya gambarkan, kalau kita berjalan ada bayang-bayang kita di siang hari, kebanyakan manusia hanya melihat bayang-bayang itu, tetapi tidak melihat orangnya. Itulah yang dikatakan kita ini kadang-kadang masih bisa condong terhadap dunia. Itulah termasuk golongan-golongan ahli hijab yang mungkin saja duduknya masih di syariat ataupun tarekat. Nah, itulah perbedaan antara syariat dan hakikat. Syariat itu apa sih? Syariat itu adalah kendaraan. Tarekat itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat itu sudah sampai tujuan dan bertemu. Saudara-saudara harus pahami itu perjalanan makrifatullah di dalam video saya sebelumnya. Silakan panjenengan-panjenengan yang menginginkan
makrifat, silakan pelajari video-video saya yang sebelumnya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Maksudnya adalah bahwasanya yang menguasai segala sesuatu apapun itu adalah Allah, mutlak adalah Tuhan yang Maha Esa. Anda harus bisa meninggalkan perkara-perkara selain Allah itu di hatimu. Baru engkau bisa mengesahkan Tuhan. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Segeralah dirimu untuk mengenal Allah dan segeralah engkau mengesahkan Tuhan. Karena apa? Karena semua amal dan laku tanpa diberikan ruh itu laksana patung, tidak ada manfaatnya. Itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa amal sekecil apapun jika engkau ma'rifatullah itu nilainya sangat besar di mata Allah. Walaupun Anda bersedekah banyak, walaupun Anda berpuasa, walaupun Anda beramal yang lainnya atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, tanpa kita bisa ma'rifatullah atau amal-amal itu tidak diberikan ruh, amal itu laksana patung yang tidak bisa memberikan manfaat apalagi mudarat. Untuk itu saudara-saudaraku, semoga dengan video seperti ini, dengan bimbingan kerohanian seperti ini, pada sadar, pada menyadari bahwa dunia ini tidak kekal abadi, di mana dunia ini adalah hanya permainan semata. Kalau orang Jawa mengatakan dunia ini laksana mampir ngundi, ya memang betul. Karena perbandingan dunia dan akhirat itu, satu harinya di dunia itu 50.000 tahun. Di dunia, di akhirat itu satu hari. Jangan korbankan waktumu di akhirat hanya untuk kepentingan duniawian. Tapi korbankanlah dunia ini untuk waktumu di akhirat kelak. Karena akhirat itu adalah kehidupan yang sejatinya. Ingat saudara-saudaraku, bahwasanya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Saudara-saudaraku, itulah materi pada hari ini tentang sifat wajibnya Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Bahwasanya segala sesuatu apapun yang terjadi di luar dan di dalam dirimu, termasuk di alam semesta ini, hanyalah Allah yang menguasai, hanyalah Allah yang meliputi, dan hanyalah Allah yang berdiri sendiri, yaitu qiyamuhu binafsihi. Untuk itu saudara-saudaraku, saya akhiri. Cukup sekian, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Syukur-syukur diamalkan di kehidupan sehari-harinya. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum an nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.